Ingat, penonton itu adalah nyawa dan masa depan sebuah channel. Jika banyak penonton yang terpikat, lalu kemudian jadi loyal terhadap sebuah channel, maka bersinarlah channel itu. Baik untuk views maupun untuk cuannya. Tapi jika tak ada penonton yang tertarik, apalagi loyal, maka jadi mayatlah channel tersebut. Bahkan bisa mati sebelum hidup. Karena itulah menggali minat dan selera penonton, menjadi jantung segala optimasi video dan channel YouTube untuk jangka panjang. Yang dimaksud dengan minat penonton adalah ketertarikan mereka terhadap topik konten atau tema video-video kita. Apa materi yang kita sajikan dalam video-video kita? Itu adalah kecap pembuka yang sangat menentukan apakah penonton akan tertarik atau tidak. Untuk mengetahuinya, setidaknya ada 3 cara. Pertama melalui fitur autocomplete YouTube, kedua melalui Google Trends, dan ketiga melalui jejak traffic dari rekomendasi video. Kedua fitur ini dasarnya adalah needs. Artinya penonton memang butuh sehingga mereka sengaja mencari-carinya. Sedang ini dasarnya adalah want. Artinya mereka tergoda tanpa sengaja. Ketiklah sebuah kata atau frasa kata kunci apapun sebagai pancingan tanpa mengkliknya. Lalu biarkan. Jika muncul laporan varian kata kuncinya, itu bukti bahwa sebelumnya banyak pengunjung YouTube mencari-cari topik seperti itu. Tapi jika tak ada yang muncul, berarti hanya sedikit atau bisa jadi tak ada yang mencari topik dengan kata kunci persis seperti itu. Karena algoritma fitur autocomplete ini hanya akan menampilkan hasil pencarian secara otomatis, jika jumlah pencariannya sudah banyak. Sayang hingga kini YouTube belum pernah membocorkan minimal besar kuota pencariannya berapa agar bisa ditampilkan. Jika menggunakan Google Trends, selagi sebuah topik, tema atau kata kunci ada grafiknya, itu bukti bahwa banyak yang mencari konten itu di YouTube. Tapi jika sebaliknya, berarti hanya sedikit yang mencari atau bisa juga belum ada yang mencari topik dengan kata kunci persis seperti itu di YouTube. Walaupun hingga kini Google juga belum pernah merilis angka real dari pencarian setiap konten itu berapa. Kemudian khusus untuk jejak traffic dari rekomendasi video, hanya bisa kita lacak melalui analytics channel kita sendiri. Kita bisa intip seberapa tinggi tingkat minat penonton terhadap topik tertentu melalui video-video kita yang mendapatkan rekomendasi dari sebuah video. Riset ini akan lebih berarti jika video kita mendapatkan traffic dari video yang kontennya tak berhubungan. Yang dibuka penonton ini sebelumnya temanya adalah ini. Tapi ketika melihat video ini di fitur rekomendasi, mereka tergoda untuk mengkliknya. Itu bukti godaan tema video ini cukup kuat bagi mereka. Sayang riset dengan cara ini belum bisa dilakukan jika channel kita belum dapat traffic dari fitur rekomendasi YouTube sama sekali. Sedang fitur seperti ini yang tersedia untuk publik, tanpa harus lewat dashboard channel sendiri dan dengan laporan traffic yang lebih luas dengan beragam topik, hingga kini belum pernah ada. Nah itu tentang minat penonton terhadap topik konten video. Lalu bagaimana dengan selera penonton? Yang dimaksud dengan selera di sini, lebih mengacu pada cita rasa penyajian video yang mereka suka. Racikan video seperti apa yang mereka bisa tergila-gila. Ini aspeknya sangat luas. Mulai dari storytelling atau alur penyajian materi, cara bicara naratornya, warna suara, dialek, dan intonasinya, sampai dengan ekspresi muka dan sikap tubuh kreatornya. Mulai soal kualitas gambar dan soundnya, sampai dengan daya pikat editing visualnya. Termasuk berapa durasi yang paling pas untuk video-video kita. Semua ini membutuhkan eksplorasi lebih luas, latihan dan uji coba tiada henti. Tapi paling tidak, kita bisa lacak tinggi rendah selera penonton itu melalui metrik retensi audiens di analytics video-video kita. Jika persentase retensi umum dan intronya tinggi, apalagi jika ada momen pentingnya, itu bisa jadi tanda bahwa penyajian video kita sesuai dengan selera penonton kita. Tapi jika seperti ini, itu bukti kita harus ngaca lagi dengan kualitas penyajian video-video kita.
Lalu adakah rumus umum seperti apa selera penonton yang bisa berlaku untuk semua jenis konten, video dan channel? Banyak yang sudah mengulas tentang itu di mana-mana. Tapi faktanya, teori-teori itu tak selalu terbukti. Karena setiap penonton punya selera yang berbeda. Antara wanita dengan pria, seleranya tak sama. Antara anak muda dengan orang tua, mulai dari Gen Z sampai baby boomers, seleranya jauh berbeda. Belum lagi soal level kecerdasan, latar pendidikan dan budaya setiap orang, juga akan mempengaruhi seleranya sendiri-sendiri. Maka disitulah urgensinya riset demografi penonton secara spesifik, sesuai target audiens setiap channel, di mana itu tidak bisa dipukul rata dengan satu rumus baku.